Sekali lagi isu tentang Timor Leste ya guys. Negara jatuh miskin, rakyat Timor Leste berbondong-bondong untuk masuk ke Indonesia. Kesian ya guys. Bagaimana cerita dan bagaimana videonya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Mari. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Bukannya apa? Allah nak kita sentiasa beramal ibadah kepadanya. Kerana itu Allah memberi kita peluang umur dan kesihatan yang baik. Jangan apa orang kata kita sia-siakan dengan apa yang Allah berikan kepada kita guys. So bagi anda yang baru saja menemui Brozul Channel ini, inilah Brozul Channel yang mengetengahkan tentang reaction tentang Indonesia, makanan yang enak-enak yang ada di Indonesia, orangnya yang baik-baik, presidennya yang berjiwa rakyat, alutsistanya, militernya dan macam-macam yang saya reactionkan tentang Indonesia. Kerana apa guys? Kerana kita satu serumpun. Itulah niat saya. Okey, jangan lupa tekan subscribe dan jangan lupa klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Okey, hari ini saya nak reaction lagi daripada Bagi-Bagi, iaitu kini subscribernya adalah 589 subscriber. Banyak guys, 589 tu. Wah, setengah juta tu. Anda boleh pergi ke channelnya, subscribe, klik butang locengnya tanda sokongan anda kepada Bagi-Bagi Channel, kerana ia banyak mengetengahkan tentang cerita-cerita yang ada di Indonesia. So okay guys, tajuk yang kita nak reactionkan adalah yang seperti saya katakan di intro tadi, negaranya jatuh miskin, rakyat Timor Leste berbondong-bondong masuk Indonesia. Ya Allah, kesian guys. Bila negara yang miskin, kita akan pergi ke negara lain untuk mencari rezeki, untuk kita menampung keluarga kita ya. Kerana negara kita sudah susah kan. Kita terpaksa berhijrah ke negara lain untuk kita mencari rezeki. So, bagaimana video dan bagaimana cerita yang dikatakan oleh admin ni? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya, Brozul Channel. 2000 years later. So okay guys, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya dengan kiraan 1, 2, 3. Kadang-kadang kesian kita guys sebab negara miskin, rakyat yang susah kan. Halo sahabat Bagi-Bagi, bagaimana halo kabar sahabat. kalian hari ini? Semoga dalam Alhamdulillah keadaan baik. baik-baik saja ya. Ya, Alhamdulillah. Sobat Bagi-Bagi, kalian pasti tahu bahwa yang namanya merdeka bukan hanya bebas dan teriak merdeka saja, tapi Betul. merdeka itu ialah awal perjuangan yang bakal lebih keras lagi. Dan hal ini juga dirasakan oleh negara tetangga kita Timor Leste, di mana mereka kini tengah berjuang berdiri dengan kakinya sendiri. Namun, meski sudah 20 tahun merdeka dari NKRI, Timor Leste masih belum menunjukkan kemajuan besar. Bahkan berdasarkan indeks kemiskinan multidimensi, Sudah 20 tahun keluar daripada Indonesia ya, tapi mereka masih lagi dalam kemiskinan. So kita tengoklah bagaimana lagi 3, 4 tahun, 5 tahun lagi ya. Mungkin mereka akan maju, akan makin membangun, makin canggih dengan modernnya bandar mereka ya. Kita doakan akan begitulah guys. Dan saya minta maaf lah kepada rakyat Timor Leste yang menonton reaction saya ini, mungkin tersinggung perasaan. Saya tak ada niat untuk menjatuhkan mana-mana negara ataupun mana-mana kaum, tapi saya hanya mereactionkan sahaja dan saya banyak bersipati kepada Timor Leste sebenarnya. Daripada yang saya reactionkan ini, kebanyakan saya bersimpati dengan apa yang telah berlaku pada Timor Leste, dan semoga apa yang saya reactionkan ini tidak menyentuh perasaan anda Timor Leste di luar sana dan orang yang ada di Timor Leste tersebut. Maafkan saya ya. So jom kita sambung semula. Global 2020 yang dikeluarkan PBB, Timor Leste berada pada posisi ke-152 dari 162 negara termiskin di dunia. Dan mereka kini tahu bahwa sejatinya lebih mudah merdeka dari Indonesia daripada mengurus sebuah negara. Sahabat Bagi-Bagi, hal ini pun diungkap mantan petinggi Timor Leste Ramos Horta, dan ia membeberkan bahwa Timor Leste rupanya tak bisa hidup tanpa Indonesia. Hal ini benar adanya,
guys, anda boleh komen di bawah ni, betul ke Timor Leste memang tidak boleh hidup tanpa Indonesia sebenarnya? Tetapi kenapa Timor Leste dia keluar daripada Indonesia masa itu ya? Adakah kerana politik ataupun sebab-sebab yang lain lah? Tapi kini dengannya kata Timor Leste ingin kembali ke Indonesia semula. Karena mereka sendiri bergantung dengan impor Indonesia, bahkan angka impornya sendiri mencapai 70%. Nah, terlepas dari hal itu, kita tahu selama ini Timor Leste hanya mengandalkan cadangan minyak buminya saja untuk bertahan hidup, tapi naasnya, cadangan minyak itu diprediksi akan mengering pada tahun 2022. Aduh. Tahun 2022 minyak yang untuk hasil negara mereka akan mengering. Allahu Akbar. Habis tu mereka nak gunakan hasil apa untuk memajukan negara mereka ya? Kerana sumber utama pendapatan negara Timor Leste adalah minyak kita pun tahu semua ya. So kita doakan semoga mereka dapatlah mencari sumber-sumber yang lain sepertinya nikel ke, biji timah ke ataupun sawit ke kan. Jom kita sama-sama sambung balik. Sobat bagi-bagi, namun ada yang lebih miris lagi, dikabarkan bahwa ratusan warga negara Timor Leste kedapatan masuk ke Indonesia secara ilegal. Bayangkan saja, di tengah pandemi seperti ini, mereka justru berlomba-lomba masuk ke negara kita secara ilegal bos. Bahkan jumlah warga negara Timor Leste pelintas batas ilegal ke Indonesia ini bertambah dan terus bertambah. Contoh saja yang terbaru di Nusa Tenggara Timur, yang semula 328, kini bertambah menjadi 352 orang, dan sebelumnya pada tanggal 10 Agustus aparat kepolisian saat melakukan patroli gabungan berhasil mengamankan 113 warga negara Timor Leste yang juga masuk tanpa dokumen. Lalu pertanyaannya, kok bisa sih mereka ini masuk ke wilayah kita secara ilegal? Nah sobat bagi-bagi, usut punya usut, ratusan warga Timor Leste itu berbondong-bondong ke Indonesia. Okey, memang kadang kita tahulah mereka ini memang sangat susah dengan kehidupan mereka, dengan negara mereka. Kerana dengan kesusahan disebabkan pandemik COVID-19 ini, mereka bertambah lagi susah lah. So maka mereka tidak ada cara jalan lain, maka mereka pergi ke negara jiran mereka iaitu Indonesia untuk mencari rezeki. Memang betul mereka mencari rezeki yang halal, tapi cara mereka yang masuk tu yang tidak betul. Tapi kalau mereka masuk dengan cara yang betul, ikut border ataupun ikut sempadan ataupun menggunakan permit-permit yang betul, insya-Allah Indonesia pasti akan bantu dengan sebaik-baiknya. Tapi kerana kita masuk dengan cara yang tidak baik, maka kita pun akan dipulangkanlah. Tapi kita sebagai rakyat Indonesia ataupun rakyat Indonesia, janganlah mencerca ataupun mencaci mereka lah. Kalau mereka masuk dengan secara tidak baik, seelok-eloknya kita pulangkanlah mereka dengan cara yang baik lah kan. Kerana kita ni, itulah yang dituntut oleh agama Islam, sebaik-baiknya kita berbaik kepada orang sesama kita, begitulah. Ya lantaran berbagai faktor. Yang pertama, jelas karena faktor ekonomi, dan yang kedua, serta paling aneh, lantaran mereka ingin belajar bela diri bos. Sedikit aneh memang, tapi dikabarkan memang seperti itu ya. Itu pun admin yakin masih banyak warga Timor Leste yang menetap di sana. Dan kenapa mereka nak belajar membela diri tu kena pergi ke Indonesia ya? Kerana mungkin di Indonesia tu saya rasa banyak guru-guru yang hebat-hebat di dalam mempertahankan diri. Kerana itu mereka banyak melintas pergi ke Indonesia untuk belajar mempertahankan diri. Yalah Indonesia kan banyak ilmu-ilmu yang kita tahu kan, ilmu perubatan, ilmu mempertahankan diri, macam-macam ilmu militer, ilmu banyaklah. Untuk itulah pemerintah akhirnya menerjunkan aparat TNI Polri untuk mengusut tuntas warga ilegal tersebut. Sebab perlu kalian ketahui saja, sejak tanggal 10 Agustus lalu, warga Timor Leste yang sudah dideportasi ini angkanya sudah mencapai 700 orang. Gimana nih menurut kalian dengan fakta yang mencengangkan ini? Komen di bawah ya. Sahabat bagi-bagi, sampai saat ini gabungan TNI Polri masih dikerahkan untuk mencari keberadaan warga asing yang masuk secara ilegal tersebut. Sebab kita tidak tahu kan niat asli mereka ini datang ke Indonesia. Karena sudah banyak sekali kejadian yang tidak menyenangkan terjadi, seperti penyelundupan obat, senjata, hingga BBM dan kebutuhan pokok lainnya. Hal-hal Banyak seperti juga ya. ini juga merupakan ancaman nyata bos. Kalau Banyak juga benda-benda jenayah yang mereka lakukan untuk masuk ke Indonesia sepertinya ialah penyelundupan obat lah, penyelundupan benda-benda yang salah kan. Itulah seperti yang saya katakan tadi, mungkin dalam 10 yang masuk tu mereka bertujuan untuk mencari rezeki yang halal, tapi mungkin 2 itulah mengakibatkan perkara yang tidak baik. Maka orang kata kerana nila setitik
rosak susu sebelanga. Kalau anda faham dengan peribahasa ni, anda faham lah. Kalau tak faham, cuba search dekat Google. Saja hal semacam ini terus berlangsung, Indonesia juga bisa merugi. Tapi di satu sisi, kita jadi bisa melihat bahwa pernyataan Timor Leste masih bergantung pada Indonesia memang benar adanya ya. Bolehlah sombong dikit kalau kita memang dibutuhkan. Tapi ingat Bolehlah kejadian sombong seperti dikit. ini juga merupakan pukulan untuk Indonesia. Mengapa demikian? Sebab hal ini mencerminkan bagaimana pertahanan kita di aspek terendah saja belum terkontrol secara maksimal. Ya. Seharusnya, TNI lebih banyak ditugaskan di area perbatasan negara, agar tidak ada lagi warga negara asing masuk tanpa izin dan merugikan Indonesia. Dan perlu dipantau pula arus warga ilegal ini secara ketat, sehingga nantinya tidak memperburuk wajah serta citra Indonesia di panggung dunia. Timor Leste mungkin gagal mensejahterakan warganya hingga mereka lari ke Indonesia, tapi Indonesia juga punya banyak PR untuk memperkuat pertahanan dan keamanannya bukan? Jadi menurut kalian gimana nih? Tulis komentar kalian di bawah ya. Ya. Kita dah reaction sama-sama tadi bagaimana negara jatuh miskin rakyat Timor Leste berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Kalau kita dipikirkan secara logik akal sebagai seorang manusia, katanya kita memang haruslah merasa kasihan dengan apa yang telah berlaku kepada Timor Leste dan rakyatnya ya. Kerana politiknya, kerana negaranya, banyak rakyat-rakyat Timor Leste masuk ke Indonesia untuk mencari rezeki. Bak kata admin tadi, ada yang membuat perkara-perkara yang salah lah. Tapi bagi saya lah, dalam 10 orang, contoh dalam 10 orang yang masuk ke negara Indonesia tu, mungkin kerana disebabkan 2 orang ataupun 3 orang yang melakukan kesalahan jenayah, disebabkan nilai titik rosak susu sebelanga. Disebabkan mereka sedikit tu tadi, habis yang lain-lain pun terkena dia punya tempias keburukan tu tadi. Sedangkan yang 7 orang tu tadi adalah datang ke Indonesia untuk mencari rezeki yang halal, seperti kerja kontrak, mencari kerja di restoran ataupun kerja di tempat-tempat yang bagus. Tapi disebabkan 3 orang ataupun 2 orang yang melakukan jenayah, habis semua dikatakan bersalah. Tapi itulah lumrahnya. Tapi kita nak buat macam mana, negara mereka miskin, tapi dengan niat hati kita, dengan jiwa kita sebagai sesama Muslim ataupun sesama manusia, kita tolonglah mana yang kita mampu tolong, kita mampu tolong. Tapi mereka masuk dengan secara yang tidak baik itu, kita hantarlah mereka pulang dengan secara yang baik semula. So itulah sebaik-baiknya kita sebagai, orang kata, sebagai sesama manusia ya. Tapi bagi rakyat Timor Leste yang masuk ke Indonesia dengan secara yang tidak baik, rasanya pergilah buat permit, pergilah buat pasport, masuklah dengan secara yang elok, cari kerja yang elok, dan kita buat cari rezeki yang elok untuk keluarga kita. Walaupun niat kita tadi untuk kerja yang baik, tapi cara kita masuk tu salah, tetap juga salah daripada segi undang-undang. Dengar ya. So saya pun tak pandai nak cakap banyak tentang apa yang saya nampak dan apa yang saya reactionkan ini. Cuma apa yang saya tahu, apa yang saya pernah tengok, apa yang saya pernah nampak, itulah yang saya boleh kongsikan bersama untuk anda semua di luar sana. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Okay. Dan saya juga minta maaf kepada anda sekiranya saya tersilap cakap, tersilap kata, tersilap tutur, kerana saya ini adalah manusia biasa, tidak pernah terlepas daripada melakukan kesilapan sepanjang melakukan reaction. So, Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.